Salam sejahtera bagi seluruh jemaat GKY dimanapun saudara berada. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa bersama-sama mengadakan ibadah Jumat Agung gabungan se-GKY. Sekalipun kita berada di lokasi masing-masing di tempat yang terpisah, tetapi di dalam roh kita bersama-sama memuji Tuhan, kita bersama-sama menyembah Dia, dan bersama-sama kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbagai mereka yang bukan hanya membaca, mendengar, tetapi yang juga melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Mari sama-sama kita masuk di dalam doa, memohon pimpinan Tuhan untuk perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya semua kita boleh mendapatkan penghiburan, pertolongan, dan kekuatan dari firman Tuhan, khususnya di tengah-tengah masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama ada di tempat ini. Kami boleh bersama-sama beribadah sekalipun kami ada di tempat kami masing-masing, dan kami bersyukur sebagai saudara seiman, sebagai kesatuan GKY, sebagai gereja Tuhan. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau hadir dan memberkati perenungan firman Tuhan, sehingga melalui apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, sungguh kami boleh mendapatkan kekuatan rohani di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini. Tuhan berkatilah dan pakailah hamba-Mu yang terbatas ini untuk boleh menjadi saluran berkat, di mana kebenaran firman Tuhan itu boleh menjadi benih yang tertabur, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jumat Agung, saudara, itu sebutan yang kita pakai di dalam bahasa Indonesia untuk hari peringatan kematian Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita peringati di hari Jumat yang khusus seperti hari ini. Di dalam bahasa Inggris itu dipakai ungkapan yang berbeda, yaitu Good Friday, Jumat yang baik. Jumat Agung di dalam bahasa Indonesia, saudara, kata agung di situ itu mau dipakai untuk menunjukkan bahwa kematian Yesus Kristus itu adalah satu peristiwa yang agung, bukan peristiwa biasa. Yang mati ini bukan hanya manusia biasa, tetapi pribadi yang agung, Anak Allah yang mau datang ke dalam dunia dan memberikan nyawanya. Agung itu juga mau untuk menunjukkan keagungan atau kebesaran kasih Allah untuk manusia yang berdosa melalui kematian Kristus di kayu salib. Bahasa Inggris memakai kata atau ungkapan Good Friday, Jumat baik. Mau menunjukkan ada sesuatu yang baik di peristiwa kematian Yesus ini. Ada yang mengaitkan baik itu dengan peristiwa kebangkitan atau peristiwa Paskah itu. Harusnya itu Jumat yang kelabu, Jumat yang penuh kesengsaraan, Jumat yang mengerikan, terrible Friday, tetapi menjadi Good Friday, menjadi Jumat yang baik, karena Yesus tidak berhenti pada kematian di kayu salib, karena 3 hari kemudian Dia bangkit. Saudara, karena memimpin berkebangkitan dan kemenangannya atas dosa dan maut, maka itulah sesuatu yang kita patut rayakan. Saudara, kita juga mengatakan bahwa Jumat yang baik itu baik karena Yesus Kristus itu menunjukkan kebaikan kasih-Nya untuk manusia yang berdosa, yaitu menebus, menyelamatkan, dan membenarkan orang berdosa. Orang berdosa yang sebenarnya layak menerima hukuman karena dosa, dibebaskan dari hukuman itu melalui karya Kristus di kayu salib. Jelas sekali kita melihat
kebaikan Tuhan di sini. Kebaikan yang dinyatakan melalui pengampunan yang diberikan pada manusia yang berdosa. Good Friday, Jumat yang baik. Itu menunjukkan dengan jelas sekali memang ada hal yang baik di balik peristiwa kematian Kristus di kayu salib. Karena kebaikan Allah itu selalu berdasarkan anugerahnya, berdasarkan kasih karunia-Nya, maka kita bisa berkata ada grace from the cross, ada anugerah dari kayu salib. Itulah tema kita pada hari ini. Saudara, berbicara mengenai anugerah dari salib, grace from the cross. Sebenarnya anugerah yang mengalir dari kayu salib itu bukanlah hanya anugerah keselamatan atau pengampunan atau pembenaran dari Kristus untuk orang berdosa. Ada hal yang lebih dari itu yang dikerjakan Kristus di kayu salib untuk manusia yang berdosa. Nah, saudara, di dalam renungan firman Tuhan hari ini, saya ingin untuk hanya meminjam satu istilah dari John Calvin, tokoh reformator. Istilah yang saya pinjam itu adalah double grace, anugerah double, anugerah ganda. Nah, saudara, saya ingin meminjam istilah itu dan mau mengatakan bahwa bukan hanya ada grace from the cross, tetapi ada double grace from the cross. Apa maksudnya? Dan mari kita perhatikan teks kita pada hari ini. Perhatikan kalimat yang Paulus tuliskan di akhir ayat 19, ya, untuk Alkitab terjemahan bahasa Indonesia ditaruh di akhir ayat 19. Paulus berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus. Ketika menuliskan kalimat ini, Paulus menuliskan sebagai seorang yang sudah beriman pada Kristus. Penyaliban Kristus itu adalah peristiwa yang sudah lewat, peristiwa yang sudah terjadi sebelum Paulus bertobat dan percaya pada Kristus. Tetapi di peristiwa yang sudah lewat itu, Paulus seolah-olah melihat dirinya ikut disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Dan peristiwa penyaliban bersama dengan Kristus itu berdampak terus untuk hidupnya kemudian. Saudara, ini kebenaran yang sangat fundamental bagi Paulus. Tetapi saya percaya bahwa Paulus tidak memaksudkan kebenaran fundamental ini hanya untuk dirinya sendiri atau hanya dialami oleh dirinya sendiri. Tetapi ini adalah untuk setiap orang percaya dan juga dialami oleh setiap orang percaya seperti dirinya. Saudara, inilah kebenaran fundamental tentang seorang percaya, tentang seorang yang beriman pada Kristus. Jika engkau dan saya adalah pengikut Kristus, maka engkau dan saya turut berbagian di dalam penyaliban itu. Saudara, di satu pihak kita memang meyakini Kristus disalibkan bagi kita untuk menebus kita. Tetapi di pihak yang lain kita bisa berkata bahwa dalam peristiwa penyaliban itu kita percaya, kita memandang bahwa diri kita sepertinya juga turut disalibkan bersama dengan Kristus. Jadi saudara, penyaliban itu bukan hanya satu fakta mengenai hidup Yesus atau satu peristiwa penting dalam sejarah manusia, tetapi juga bagian dari kisah kehidupan setiap orang percaya secara personal. Ya, saudara, mengapa Paulus itu meyakini kebenaran fundamental ini? Dan apa sih artinya disalibkan dengan Kristus itu? Apakah itu diartikan secara harafiah kita betul-betul disalibkan secara fisik dan mati di kayu salib? Saudara, dikasih oleh Tuhan, Alkitab itu mengajarkan bahwa ketika seorang berdosa itu menaruh imannya pada Kristus, maka ia masuk pada satu hubungan personal dan spiritual dengan Kristus. Suatu persekutuan yang erat dengan Kristus. Nah, ungkapan yang dipakai oleh Paulus untuk menggambarkan hubungan atau persekutuan yang erat itu adalah ungkapan in Christ, ungkapan di dalam Kristus. Rasul Paulus itu mengatakan bahwa orang percaya itu berada di dalam Kristus. Orang percaya itu berada in Christ. Nah, ini satu ungkapan yang sangat sering dipakai oleh Paulus. Di dalam semua suratnya, saudara, Paulus itu tidak pernah sekalipun menyebut orang percaya itu sebagai orang Kristen. Jadi istilah orang Kristen tidak pernah dipakai oleh Paulus. Deskripsi yang umum yang Paulus pakai untuk menggambarkan orang percaya itu adalah orang-orang yang berada in Christ, orang-orang yang berada di dalam Kristus. Nah, saudara, ungkapan in Christ ini
sebenarnya menunjukkan lebih dari sekedar satu hubungan erat dengan Kristus. Ungkapan ini menunjukkan bahwa orang yang percaya pada Kristus itu masuk dalam satu realitas spiritual, yaitu bersatu dengan Kristus. Inilah yang kita sebut dengan istilah union with Christ, kesatuan dengan Kristus. Tokoh reformator Martin Luther pernah berkata begini, dengan iman engkau disatukan dengan Kristus, sehingga ia dan engkau menjadi satu, yang tidak bisa dipisahkan, tetapi tetap melekat padanya untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memahami bahwa selama Kristus tetap di luar diri kita, dan kita terpisah dari Dia, semua yang Dia alami dalam penderitaannya, dan yang Ia lakukan bagi keselamatan umat manusia, menjadi tidak berguna dan tidak ada nilainya bagi kita. Tetapi ketika kita bersatu dengan Kristus, maka kita mendapatkan segala sesuatu yang Ia berikan bagi kita. Segala sesuatu yang Kristus lakukan dalam ketaatan kepada Bapa, Ia lakukan untuk kita. Maka ketika kita disatukan dengan Kristus, maka kita disatukan dengan Dia dalam semua yang Ia telah lakukan bagi kita. Jika kita berada dalam Kristus, maka dalam pengertian tertentu kita ini sebenarnya disatukan dengan Dia dalam penyaliban dan kematiannya. Ketika Ia mati di kayu salib, kita mati dengan Dia. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus tidak berbicara mengenai penyaliban orang percaya secara harafiah atau secara fisikal, tetapi berbicara mengenai keterhubungan atau penyatuan yang erat orang percaya dengan Kristus yang mati di kayu salib. Karena kesatuan dengan Kristus inilah, maka orang-orang percaya itu dipandang atau diperhitungkan Allah sebagai telah disalibkan dengan Kristus. Karena kesatuan dengan Kristus inilah, maka semua implikasi kematiannya bagi kita menjadi milik kita. Itulah sebabnya Paulus bisa berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus. Sudah telah disalibkan dengan Kristus, itu artinya mati bersama dengan Kristus. Ada yang mati ini. Tapi apa yang mati itu? Sudah tentunya yang dimaksud di sini bukan kematian secara fisik, karena Paulus masih tetap hidup ketika menuliskan kalimat ini. Paulus mengatakan dia hidup. Hidupku yang kuhidupi sekarang. Paulus masih hidup waktu menuliskan kalimat ini. Jadi bukan secara fisik disalibkan, bukan mati secara fisik dalam arti kemudian tidak eksis lagi. Tetapi yang mati itu adalah diri lama atau manusia lama Paulus. Manusia lama kita. Manusia lama kita adalah kita sebelum mengenal dan beriman pada Kristus. Manusia lama adalah kita yang masih diperbudak oleh dosa dan dikontrol oleh natur keberdosaan kita. Manusia lama adalah kita yang memberontak kepada Allah. Manusia lama adalah kita yang tidak mau tunduk pada hukum Allah. Manusia lama adalah kita yang buta terhadap kebenaran. Kita yang buta terhadap kemuliaan Allah. Ketika kita beriman pada Kristus, manusia lama kita mati bersama Kristus. Maka Paulus berkata di Roma pasal 6 ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi salah satu tujuan kematian Kristus adalah membawa manusia lama kita mati bersama dengan Dia, mengakhiri manusia lama kita. Nah, kalau manusia lama itu telah disalibkan dengan Kristus dan mati, maka berarti yang muncul adalah manusia baru, diri yang baru. Manusia lama mati, manusia baru itu diciptakan. Manusia yang baru itu dilahirkan. Saudara, ketika Paulus mengatakan bahwa ia telah disalibkan dengan Kristus, sebenarnya berkata, ini bukan aku yang sama lagi. Ini bukan lagi aku yang sebelumnya berusaha untuk membenarkan diri dengan jalan sendiri. Ini bukan lagi aku yang sebelumnya mencari keselamatan lewat ketaatan pada hukum Taurat. Ini bukan aku lagi yang dikuasai oleh keinginan untuk kesenangan diri atau keuntungan diri sendiri.
Ini bukan aku lagi yang sebelumnya lebih berfokus kepada peninggian diri. Ini bukan aku lagi yang sebelumnya sangat mengandalkan kekuatan dan kehebatan diri sendiri. Ini bukan aku lagi yang selalu diperbudak oleh dosa. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, seorang yang sudah disatukan dengan Kristus yang disalibkan, maka dia tidak pernah menjadi orang yang sama lagi karena ada perubahan dalam hidupnya. Paulus berkata di 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Menjadi manusia baru atau menjadi ciptaan baru itu bukan berarti bentuk fisik kita mengalami perubahan. Bukan berarti saudara keunikan personalitas kita itu berubah. Bukan berarti kita itu menjadi orang yang berbeda secara total dalam penampakan luar kita. Tetapi dalam pengertian memang ada perubahan fundamental yang terjadi di dalam diri kita, di dalam pribadi kita. Yang jelas salah satu contohnya adalah manusia baru itu, bagi manusia baru itu dosa bukan lagi sebagai kekuatan atau tuan yang ada di dalam diri kita yang memperbudak dan mengontrol. Manusia baru itu tidak lagi menjadi budak atau hamba dosa. Jadi setelah kita bisa simpulkan begini. Ketika seseorang percaya pada Kristus yang disalibkan dan menjadi satu dengan Kristus yang disalibkan, maka ia menjadi manusia baru yang memiliki kehidupan baru. Nah, saudara, di dalam perenungan firman Tuhan hari ini saya ingin kita berfokus pada Galatia pasal 2 ayat 20 ini. Dan memikirkan mengenai apa sih karakteristik manusia baru itu. Menurut Galatia 2 ayat 20. Apa karakteristik penting dari saudara dan saya sebagai manusia baru? Ada dua hal yang kita melihat di sini. Yang pertama, Kristus hidup di dalammu. Kristus hidup di dalam kita. Paulus berkata, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi manusia baru itu diciri kasih dengan kehadiran Kristus di dalam hidup kita sebagai manusia baru, diciri kasih dengan berdiamnya Kristus di dalam hidup kita. Kristus tinggal di dalam setiap orang percaya melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Roma 8 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kristus yang hidup di dalam diri kita adalah Kristus yang selalu hadir, selalu menyertai, selalu available. Kristus yang hidup di dalam diri kita adalah Kristus yang menolong dan menopang setiap saat. Kristus yang hidup di dalam diri kita adalah Kristus yang selalu memberi kekuatan atau kemampuan untuk kita bisa melakukan apa yang Dia panggil untuk kita lakukan. Kristus yang hidup di dalam diri kita adalah Kristus yang memampukan kita untuk menjalani cara hidup yang diajarkan. Kristus yang hidup di dalam diri kita adalah Kristus yang memberikan keinginan baru untuk lebih mencintai Tuhan. Kristus yang hidup di dalam diri kita adalah Kristus yang dengan kuasanya itu mentransformasi kita. Kristus yang ada di dalam diri kita hidup di dalam diri kita. Itu berarti kuasanya itu bekerja dengan kuat di dalam diri kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran yang seperti ini seharusnya meresap masuk ke dalam hati kita yang terdalam. Mengisi hati kita dengan sukacita dan pengharapan yang lebih. Mengisi hati kita dengan penghiburan dan kekuatan yang lebih daripada apapun yang lain. Apakah kita menyadari resources apa yang kita miliki, resources apa yang kita bawa di dalam diri kita? Resources atau sumber-sumber itu untuk kehidupan Kristen
ada di dalam Kristus, disediakan oleh Yesus Kristus, dan bukan di dalam diri kita. Saudara, apakah kita menyadari bahwa kita ini tidak pernah sendirian menghadapi apapun yang kita hadapi? Ini kebenaran yang perlu kita pegang kuat-kuat di setiap hari di dalam kehidupan kita. Apalagi di hari-hari yang seperti sekarang ini yang penuh dengan kesulitan dan pergumulan karena wabah COVID-19 ini. Kita tahu di tengah-tengah situasi seperti ini, mungkin ada orang-orang Kristen yang bertanya, di mana Allah, di mana Yesus? Mereka bertanya demikian karena merasa bahwa Allah tidak hadir, Yesus tidak hadir. Yesus meninggalkan mereka. Sebagai orang percaya, saudara, kita bisa yakin bahwa Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Ia hidup di dalammu, di dalamku, dan akan terus bersamamu dan bersamaku. Selalu menyertai kita momen demi momen dan di setiap kondisi. Dia tetap hadir, sekalipun mata fisik kita tidak melihatnya. Dan kalau dia ada di dalam hidup kita, berarti dia tahu semua yang kita alami. Sudah dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus itu pernah berkata seperti ini di Filipi pasal yang keempat. Saya itu belajar puas dengan apa yang ada. Saya sudah mengalami hidup serba kekurangan dan juga hidup dengan berkelebihan. Saya sudah mengenal rahasianya untuk menghadapi keadaan yang bagaimanapun juga. Baik keadaan makmur maupun keadaan miskin, baik keadaan mewah maupun keadaan berkekurangan. Saudara, Paulus bisa berkata dia belajar merasa puas dengan apa yang ada, dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia tahu rahasianya. Saudara, apa? Itulah yang tercatat di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus memiliki satu keyakinan karena dia ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam dia. Kristus yang ada di dalam dia itu memberi kekuatan sehingga dia bisa menghadapi situasi apapun. Saudara, dikasih oleh Tuhan memiliki Yesus yang selalu beserta dengan kita, maka kita bisa kuat, kita bisa teguh, kita bisa berani. Karena sumber kekuatan itu hidup dan tinggal di dalam kita. Ini hal pertama yang kita lihat, karakteristik seorang manusia baru. Kristus hidup di dalam diri manusia baru itu. Kristus hidup di dalam diri saudara dan saya. Yang kedua, karakteristik yang kedua dari manusia baru itu adalah manusia baru itu hidup oleh iman dalam Kristus. Engkau hidup oleh iman dalam Kristus. Kita hidup oleh iman dalam Kristus. Paulus berkata di Galatia 2 ayat 20 ini, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Manusia baru itu hidup dengan iman. Dengan mempercayai, trusting Kristus momen demi momen. Saudara, inilah bagiannya kita sebagai manusia baru, sebagai orang percaya. Untuk kita bisa mengalami tuntunan, mengalami pertolongan, mengalami topangan Kristus setiap hari. Yaitu iman. Saudara, kebenaran bahwa Kristus hidup di dalam diri kita itu luar biasa. Tetapi itu tidak akan berarti apa-apa bagi kita jikalau kita ini hanya mengamini dengan mulut dan tidak mengimani di dalam tindakan dan kehidupan kita. Iman itu bukan sekedar persetujuan terhadap kebenaran tentang Kristus. Tetapi iman itu memiliki satu keyakinan untuk berani bertindak dengan mempercayakan diri.
dan datang pada Kristus. Iman itu berarti membuka diri untuk mau dipimpin oleh Kristus yang hidup dan tinggal di dalam kita sebagai Tuhan, sebagai Tuhan atas hidup kita. Iman itu berarti berespon pada Kristus yang tinggal di dalam kita dan yang mau terus-menerus menyatakan anugerahnya. Iman itu berarti mempercayai dan bersandar pada resources yang dari Kristus. Dan resources itu memampukan kita untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan Kristen itu sesungguhnya bukan sekedar kita hidup bagi Kristus. Tetapi yang juga penting adalah mempercayai Kristus hidup bagi kita dan melalui kita dan di dalam kita. Inilah iman. Sudah jelas sekali di sini Paulus mau menekankan bahwa kebenaran tentang Kristus yang hidup di dalam kita itu jangan berhenti hanya sebagai pengetahuan di benak kita, tetapi sebagai kebenaran yang sungguh kita alami secara nyata di dalam perjalanan hidup kita, dan untuk mengalaminya itu dibutuhkan langkah iman ini. Jadi Paulus menyadari bahwa dia masih hidup di dalam daging, di dalam tubuh, dan dia sadar hidup yang dia jalani di dalam daging, di dalam tubuhnya adalah hidup yang masih ada pergumulan terus-menerus dengan kecondongan berdosa. Di dalam hidup, di dalam daging ini masih ada kelemahan-kelemahan yang saudara dan saya itu hadapi. Dosa masih menjadi realitas dalam kehidupan kita. Pencobaan dan tantangan itu tetap banyak. Dan di tengah realitas yang seperti itu, maka sungguh perlu untuk mempercayai bahwa Dia lebih besar dari semua yang kita hadapi. Dan mempercayai bahwa Dia adalah resources yang kita butuhkan untuk menghadapi semua itu. Beriman itu berarti mentransfer kepercayaan dari diri pada Kristus dengan sepenuhnya menyadari bahwa saya tidak bisa menanggung beban berat ini, tetapi Kristus bisa. Ini kunci penting untuk kehidupan iman kita. Iman dalam Kristus bukannya Kristus yang mati di kayu salib, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Kita percaya Dia sebagai Tuhan yang menopang dan memberi kekuatan. Kita percaya Dia sebagai sumber kasih kita, sukacita kita, damai kita. Kita percaya Dia sebagai sumber kesucian dan kekuatan untuk kita mengatasi dosa. Kita percaya Dia sebagai kepuasan kita lebih dari apapun, lebih dari kepuasan lewat harta, lewat jabatan, ataupun kepuasan-kepuasan melalui hal-hal yang lain. Kita percaya Kristus tahu yang terbaik untuk kita. Saudara, inilah iman Kristen. Inilah kekristenan. Mempercayai Kristus sebagai segala-galanya yang kita butuhkan di setiap momen dalam kehidupan kita. Baik di dalam pertumbuhan rohani, baik di dalam peperangan rohani, baik juga di dalam pergumulan menghadapi kesulitan hidup atau penderitaan. Kita bisa mengandalkan dan bergantung pada Kristus, bukan kepada kekuatan dan kehebatan diri sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Paulus itu bisa punya keyakinan kuat di dalam imannya, bahwa Kristus itu memang sungguh bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Saudara, jawabannya itu ada di dalam kalimat terakhir. Di Galatia 2 ayat 20. Paulus berkata, hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Iman kita dipelihara dan menjadi kuat ketika kita meyakini kasih Allah, kasih Kristus itu. Dan Paulus di sini dengan jelas menunjukkan kasih itu telah dibuktikan di kayu salib, di mana Kristus memberikan dirinya untuk kita nih. Kasih Kristus itu dibuktikan di kayu salib. Tetapi kasih Kristus itu tidak berhenti hanya di kayu salib, tapi terus-menerus mengalir di dalam kehidupan orang yang telah diselamatkan melalui karya kayu salib itu.
Saudara, ada kalanya ketika kita melihat dosa di dalam hati kita, dan kita melihat kegagalan demi kegagalan yang sering kita alami, kita mungkin tergoda untuk menjadi putus asa dan merasa tidak layak dikasih Allah. Kita merasa Allah tidak mungkin mengasihiku kalau Ia tahu siapa aku sebenarnya. Tetapi ketika kita memandang kayu salib, kita menemukan jawabannya. Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Siapapun kita dan apapun yang kita hadapi, Yesus telah membuktikan kasih-Nya di kayu salib. Dan Dia tidak pernah berhenti mengasihi saudara dan saya. Ada kalanya ketika keadaan berubah tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dan hidup menjadi sulit, kita tergoda untuk meragukan apakah Allah benar-benar mengasihi kita. Tetapi ketika kita memandang ke kayu salib, kita menemukan jawabannya. Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Maka kita bisa mengerti Paulus pernah berkata seperti ini di Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Atau apakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Saudara, itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Karena Paulus yakin tidak ada seorang pun dan tidak ada sesuatu apapun yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Maka Paulus berkata di Roma 8 ayat 38-39, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara, ini satu keyakinan yang kita bisa pegang, bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Maka di tengah-tengah situasi yang kita hadapi sekarang, dengan iman kita juga bisa berkata, virus corona pun tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Apapun yang kita alami, apapun mungkin ada yang disembuhkan, ada yang tidak disembuhkan, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah kasih. God is love. Tuhan itu baik. Dan di kasih oleh Tuhan inilah yang kita lihat dua karakteristik penting di dalam hidup seorang manusia baru. Seorang yang menaruh imannya pada Kristus yang disalibkan dan mati bersama Kristus. Manusia lamanya mati. Dan dia menjadi manusia baru. Dan diciri kasih dengan dua hal ini. Kristus hidup di dalam diri manusia baru itu. Dan manusia baru itu hidup oleh iman dalam Kristus. Dan dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa anugerah kayu salib itu bukan hanya keselamatan atau pengampunan atau pembenaran dari Kristus. Tetapi anugerah kayu salib itu juga adalah Kristus sendiri, yang mati dan bangkit dan kemudian hidup dan hadir di dalam kita. Kristus bukan hanya memberikan keselamatan, tetapi juga memberikan anugerah kepada kita untuk hidup sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Untuk melawan dosa, untuk mengejar kekudusan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dalam ketaatan, untuk bertahan dalam kesulitan. Kita mengalami kehadiran Kristus yang hidup itu sebagai bagian integral dari keselamatan kita. Itulah sebabnya saya meminjam istilah dari John Calvin. Double grace. Bukan hanya anugerah yang menyelamatkan dan membenarkan, tetapi anugerah yang menyertai di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang yang sudah diselamatkan.
grace from the cross. Atau lebih tepatnya double grace from the cross. Biarlah saudara di dalam perenungan firman Tuhan ini, di tengah-tengah situasi yang sulit, mata kita tertuju kepada Kristus yang membawa kita dalam iman dan yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah apa yang kami renungkan hari ini melalui Galatia 2 ayat 19 dan 20. Kami boleh dibawa untuk memahami anugerah dari kayu salib. Ketika Kristus disalibkan, kami pun adalah orang-orang yang turut disalibkan. Ketika Kristus mati, kami pun adalah orang-orang yang mati bersama dengan Dia. Bukan mati secara fisik, tetapi diri kami yang lama, manusia lama kami, mati bersama Kristus. Dan manusia baru muncul. Manusia baru diciptakan. Kami bersyukur anugerah kayu salib menjadikan kami sebagai manusia baru. Dan sebagai manusia baru, kami diberi keyakinan kuat bahwa Kristus hidup di dalam diri kami sebagai manusia baru. Kami bersyukur untuk Kristus yang tidak pernah meninggalkan kami karena selalu beserta dengan kami. Dan itu menjadi satu sumber kekuatan untuk kami menjalani kehidupan ini dan menghadapi situasi apapun. Kami bersyukur karena kami dipanggil untuk mempercayai, untuk beriman pada Kristus yang telah mengasihi kami dan telah memberikan nyawanya untuk kami. Saya bersyukur bahwa kayu salib membuktikan kasih Allah untuk kami. Tetapi kasih-Mu tidak pernah berhenti hanya di kayu salib, tapi terus mengalir di dalam kehidupan kami. Dan itulah yang menjadi pegangan kuat untuk kami menjalani kehidupan kami dengan penuh keyakinan bahwa kami memiliki Kristus yang kami bisa percayai, yang kami bisa andalkan. Berkatilah perenungan firman-Mu ya Tuhan, untuk memberikan penghiburan dan kekuatan, dan juga meneguhkan iman setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami. Amin.